Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sel volta. Apa itu sel volta? Sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Nah, contoh pengaplikasian sel volta pada kehidupan sehari-hari adalah baterai. Karena baterai adalah alat listrik kimiawi yang menyimpan energi dalam bentuk atau di dalam cairan elektrolit dan mengeluarkan tenaganya dalam bentuk listrik. Baterai yang biasa dijual yaitu baterai disposable atau baterai sekali pakai yang mempunyai tegangan listrik 1,5 volt. Kegunaan baterai pada umumnya adalah untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Baterai ini digunakan untuk menyuplai atau menyediakan listrik pada suatu sistem atau alat. Contoh kegunaan baterai primer pada kehidupan sehari-hari yaitu pada penggunaan remote, lampu senter, jam dinding, dan mainan anak seperti mobil-mobilan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat baterai berada di sekitar kita. Setiap baterai terdiri dari terminal positif atau katoda dan juga terminal negatif atau anoda, serta terdiri dari elektrolit yang berfungsi untuk penghantar. Pada umumnya, baterai terdiri dari baterai primer dan juga baterai sekunder. Pertama ada baterai primer. Jadi baterai primer ini merupakan baterai yang hanya dapat digunakan sekali atau hanya sekali pakai. Dalam baterai primer ini dapat memberikan tegangan sebesar 1,5 volt, 6 volt ataupun bahkan sampai 9 volt. Jenis-jenis baterai yang tergolong dalam baterai primer yaitu yang pertama ada baterai seng karbon, lalu yang kedua ada baterai alkali, yang ketiga ada baterai litium, dan yang keempat ini ada baterai silver oxide. Kemudian jenis yang kedua ada baterai sekunder. Jadi baterai sekunder ini merupakan baterai yang dapat di-charge atau diisi ulang. Pada umumnya atau pada prinsipnya cara kerja dari baterai sekunder ini sama seperti baterai primer. Namun dalam reaksi kimianya baterai sekunder ini dapat berbalik atau reversible. Jenis baterai yang tergolong dalam baterai sekunder diantaranya yang pertama ada baterai nikel kadmium, lalu yang kedua ada baterai nikel metal hydride, dan yang ketiga ada baterai lithium ion. Nah, baterai lithium ion ini biasanya kita temukan atau kita jumpai pada handphone, lalu pada laptop ataupun kamera. Kemudian baterai yang akan kita bahas atau yang akan kita gunakan untuk melakukan percobaan kali ini yaitu baterai zinc karbon atau baterai seng karbon. Baterai jenis zinc karbon ini mudah kita temukan di sekitaran kita. Bahan dari baterai zinc karbon ini terdiri dari zinc yang berfungsi sebagai terminal negatif dan juga sebagai pembungkus baterai, sedangkan terminal positifnya itu terdiri dari karbon yang berbentuk batang atau rod. Jadi cara kerja sel volta dalam baterai primer ada beberapa tahap. Di antaranya yang pertama, zinc akan bergerak menuju elektrolit dan menjadi ion zinc 2+ karena melepas 2 elektron. Kemudian mengalir dari anoda menuju katoda yang menyebabkan arus listrik bergerak dari katoda menuju anoda yang ditandai dengan lampu bohlam yang berkedip. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi yang ada pada katoda. Di reaksi yang ada pada katoda ini melibatkan 2 molekul MnO2 dan 2 molekul NH4Cl. 2 molekul MnO2 menghasilkan Mn2O3 2-, kemudian 2 NH4Cl menghasilkan 2 NH3 2Cl- dan juga 2H+. Kemudian 2 ion H+ tarik-menarik dengan ion O yang bermuatan 2-, dan ion Zn yang bermuatan 2+. Kemudian akan mendekati Cl-, hingga akhirnya O-2 dan 2H+ akan membentuk molekul air H2O. Kemudian Zn yang bermuatan 2+, 2 ion Cl- dan NH3 sebanyak 2 molekul akan membentuk molekul kompleks, yaitu Zn NH3 2 kali Cl2. Proses ini akan berlangsung terus-menerus hingga akhirnya baterai ini akan menghasilkan banyak H2O. NH4Cl akan menghasilkan NH3Cl2 dan H2O, kemudian MnO2 berubah menjadi Mn2O3 sehingga makin berkurang potensial reduksi yang menandakan baterai semakin melemah hingga akhirnya tak berfungsi kembali. Komponen-komponen dari baterai beserta fungsinya. Yang pertama ada katoda. Katoda adalah campuran dari kemunian tinggi elektrolit mangan dioksida dan konduktor karbon. Yang kedua ada anoda. Anoda adalah campuran gel bubuk seng dan elektrolit. Yang ketiga ada separators, yaitu bahan untuk mencegah migrasi dari setiap partikel padat pada baterai. Yang keempat ada steel can, yang berfungsi sebagai kolektor katoda. Yang kelima ada current collector, berfungsi sebagai kolektor anoda. Yang keenam ada positif dan negatif cover, dilapisi oleh baja berlapis nikel. Yang ketujuh ada non-conductive plastic film label untuk menyekap elektrik baterai. Dan yang terakhir ada seal untuk mekanisme keamanan ventilasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan percobaan tentang sel volta dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Sel galvani atau disebut juga dengan sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Nah, reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Berikut adalah percobaan sel volta menggunakan bahan-bahan alam oleh teman-teman saya. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya adalah paku sebagai kutub negatif atau anoda dan lampu, kabel dan pencapit buaya sebagai penghantar listrik, lemon sebagai larutan yang menghasilkan listrik, cincin tembaga atau koin sebagai kutub positif atau katoda, Langkah-langkah. Langkah pertama, siapkan 3 buah lemon, kemudian buatlah sayatan kecil di bagian sampingnya. Lakukan hal yang sama untuk ketiga lemon. Langkah kedua, siapkan paku lalu tancapkan ke lemon yang sudah disiapkan sebelumnya. Langkah ketiga yaitu menyambungkan setiap capit buaya ke katoda atau tembaga dan anoda atau paku. Pastikan semuanya tersambung dengan benar. Langkah keempat, siapkan lampu yang sudah disambungkan dengan kabel. Kemudian capit dan lihat bahwa lampu akan menyala. Jadi, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari percobaan ini adalah ternyata listrik dapat dihasilkan dari jeruk lemon karena saat rangkaian kabel dan baterai terhubung dengan sempurna, terjadi reaksi redoks spontan dalam kabel tersebut. Dengan kata lain, sel volta dihasilkan dalam proses perubahan elektron menjadi listrik dalam percobaan lemon ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.